Sobat alam, bagaimana jika sobat alam saat melakukan kegiatan atau beraktivitas di alam bebas, berpapasan bahkan kontak dengan harimau? Lantas bagaimana? Apa yang harus sobat alam lakukan agar sobat alam dengan harimau tidak sampai kontak? Dan tentu saja, bagaimana cara menghindari serangan harimau? Sobat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat alam, belakangan ini harimau Sumatera dan di Sumatera Selatan atau Sumsel begitu agresif menyerang manusia hingga menyebabkan 5 orang tewas. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari hewan buas. Salah satunya adalah harimau, dan ini adalah salah satunya. Jangan buang air kecil sembarangan ketika berada di hutan. Apalagi sahabat alam tahu bahwa hutan yang sahabat alam masuki atau di lokasi sahabat alam berkegiatan adalah habitat harimau. Sebagaimana diketahui, sejak November lalu sudah ada 7 kali konflik harimau dengan manusia, dan itu terjadi di Lahat, Pagar Alam, dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari konflik itu, 6 diantaranya terjadi di dalam kawasan hutan lindung yang menjadi habitat harimau Sumatera. Dari 7 serangan, 5 orang diantaranya adalah tewas diserang harimau Sumatera di kawasan tersebut. Korban tewas itu adalah Wanto, usia 53 tahun, Mustadi dan Suwadi, usia 60 tahun, dan seorang wanita bernama Sulis. Umumnya kondisi tubuh korban tewas akibat serangan harimau Sumatera dengan kondisi tercabik-cabik. Sebelumnya, polisi dan BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, setempat meminta agar warga untuk memakai topeng di bagian belakang kepala untuk menghindari serangan harimau. Tentunya maksudnya adalah untuk menghindari serangan harimau Sumatera dari belakang saat kita berjalan atau beraktivitas di hutan. Ada 2 trik cara menghindari diterkam oleh harimau. Pertama, dengan pakai topeng. Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Pagar Alam Sumatera Selatan, AKBP Doli Gumara, di Pagar Alam saat itu. Topeng itu, kata Doli, seorang polisi AKBP di Pagar Alam, dipasang tepat di belakang kepala. Hal ini dinilainya dapat menghindari serangan harimau Sumatera yang saat itu sedang berkeliaran. Sobat alam, dari kasus-kasus tersebut bisa kita pelajari, dan pihak BKSDA Pagar Alam Muara ini berkesimpulan ada beberapa tips lain selain menggunakan topeng untuk menghindari serangan harimau Sumatera. Hal ini dikutip dari The Guardian 15 Juni 2015. Manajer kampanye Tiger Team Vicky Plain memberikan beberapa tips atau cara menghindari harimau, dan tentunya tips ini berdasarkan pengalaman beliau. Vicky Plain sebagai manajer kampanye Tiger Team berdasarkan pengalamannya ketika menjadi penjaga hutan di Taman Nasional India. Dan berikut tipsnya. Yang pertama yang harus sahabat lakukan jika kontak atau memasuki kawasan habitat harimau Sumatera atau harimau di Jawa atau dimanapun sahabat alam beraktivitas di hutan, di mana sahabat alam ketahui bahwa kemungkinan di hutan itu ada habitat harimau. Yang pertama yang harus sahabat lakukan jika terjadi kontak dan melihat harimau, jangan langsung lari. Ini langkah pertama yang harus sahabat alam lakukan. Jangan langsung lari. Seperti halnya jenis kucing, harimau justru menyukai aksi kejar mengejar. Maka dari itu, untuk tipe pertama ini, pada saat sahabat alam kontak
atau bertemu atau berpapasan, jangan langsung lari. Yang kedua, memanjat pohon. Ini jika sahabat alam berada dekat dengan pohon, upayakan untuk memanjat pohon, karena harimau bukanlah pemanjat yang baik, kecuali seperti harimau dahan yang berwarna hitam. Tips ini tentunya adalah berdasarkan pengalaman dari Vicky Flynn, bahwasanya harimau bukan jenis kucing besar yang pandai memanjat. Maka dari itu akan lebih baik kalau sahabat alam memanjat pohon jika terjadi kontak dengan harimau. Tip yang ketiga, berdirilah tegak. Kenapa ini harus dilakukan? Karena harimau tidak bisa membedakan antara manusia berjongkok, babi hutan atau rusa. Maka dari itu banyak penduduk desa yang mengumpulkan kayu diserang harimau karena mereka memanggul kayu sembari jalan hampir seperti orang berjongkok. Maka usahakan bila sahabat alam berada di habitat harimau, berdirilah dengan tegak atau berjalan dengan tegak dan jangan sering-sering berjongkok. Tip yang keempat, ini yang terakhir. Jika sahabat alam berada di kawasan habitat harimau dan yakin bahwa ada kemungkinan sahabat alam bisa bertemu dengan harimau, jangan melakukan buang air kecil sembarangan atau jangan kencing sembarangan di wilayah atau habitat harimau. Kenapa? Harimau bisa menandai wilayah mereka, dan jika sahabat alam melakukan hal yang sama, harimau akan melihat sahabat alam sebagai ancaman. Ya, mungkin hampir mirip. Harimau juga memiliki sifat teritorial. Jika wilayahnya merasa terancam, dia akan melakukan aksi kepada makhluk lain seperti mungkin manusia yang berada di habitat teritorialnya. Sahabat alam, dari keempat tip tadi mudah-mudahan bisa membantu sahabat alam. Namun pengalaman saya juga sering memasuki kawasan hutan, apalagi kita memperkirakan atau mendapat informasi bahwa hutan itu ada habitat harimau. Saya sering melakukan konservasi di hutan, dan ini memang antara percaya dan tidak. Tetapi pengalaman saya, alhamdulillah, saya tidak pernah kontak langsung dengan harimau, bahkan bertemu. Bahkan suara harimaunya pun belum pernah saya bersama sahabat alam lainnya mendengar suara harimau, kecuali jejak kaki harimau. Dan itu kami lakukan dengan cara membawa besi magnet. Saya malah besi magnet digantung di belakang carrier, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dari dulu saya sering berkegiatan di alam bebas, bahkan saat melakukan pendakian gunung, di gunung manapun tidak pernah tertinggal yang namanya besi magnet yang saya gantung di belakang carrier. Antara percaya dan tidak, tapi alhamdulillah belum pernah mendengar suara bahkan kontak, kecuali sering menemukan jejak kaki harimau. Mungkin ini juga bisa menjadi solusi buat sahabat alam yang akan atau ingin berkegiatan atau yang selalu berkegiatan di alam bebas, di mana sahabat alam mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa hutan yang sahabat alam masuki ada habitat harimau. Di antara 4 tip tadi bisa sahabat alam pelajari dan bisa sahabat alam terapkan. Sebagai antisipasi, tentu pengalaman dari saya juga seperti membawa besi sembrani atau besi magnet perlu dicoba. Saya yakin banyak bentuk-bentuk besi magnet yang bisa sahabat alam jadikan penangkal untuk tidak bertemu dengan harimau atau sekaligus menjadi aksesoris. Hal ini memang agak sulit kita pahami, tapi bayangkan banyak hal lain juga yang sering kita temukan dan kita lakukan saat kita berkegiatan di alam bebas. Sebagai contoh, saat sahabat alam tidak mau merasa gatal karena tersentuh daun mulus atau daun jelatang, ada tip bahwa sebelum kita memasuki hutan, kita mengambil akar dari pohon jelatang itu. Jika pendek-pendek bisa disambung-sambung dan diikatkan di pinggang. Jangankan tersentuh, di kuku-kuku daunnya ke tubuh kita pun jelatang tidak akan menjadi gatal. Dan hal lain juga seperti jika kita tersentuh dengan ulat api, ternyata obatnya adalah
dari isi perut ulat itu sendiri. Dan satu hal lagi, kita percaya bahwa Tuhan memberikan suatu masalah untuk menyelesaikannya pun tidak jauh dari masalah itu sendiri. Jika tidak ingin terkena daun jelatang agar tidak gatal, akarnya bisa digunakan, diikatkan di pinggang dan tersentuh daun, bahkan dipukul-pukul pun daunnya tidak akan gatal. Begitu juga ulat api. Begitu juga dengan bagaimana caranya agar kita terhindar dari serangan harimau, dengan tetap kita beraktivitas dan menjaga kelestarian harimau kita masing-masing. Tentunya dengan tip ini kita akan tetap terjaga dan aman, dan biarkan harimau juga pada kondisi di alamnya yang tetap lestari. Yang terpenting adalah jangan ganggu keberadaan mereka atau habitat mereka. Kita rusak dengan membabat hutan sembarangan, karena harimau juga punya sifat rasa sayang seperti seorang ibu, seorang orang tua kepada anaknya. Dan ini pernah terjadi di daerah Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, sekitar 5 tahun yang sudah. Seorang bapak yang seorang pemalak penebang kayu menemukan 2 ekor harimau. Yang satu dijual ke arah Jakarta, yang satu lagi dibunuh dan dibuat sop di hutan. Akibatnya apa? 3 dari anaknya, yang paling bungsu adalah seorang perempuan sekitar umur 5 tahun, dimangsa harimau. Dan lebih tragis lagi adalah anak tersebut yang berusia 5 tahun terpotong kakinya sebelah kanan dan ditemukan di tengah hutan sejauh 1 kilometer dari pondok mereka. Saya tidak tahu apakah ini mitos atau apa. Yang saya tahu adalah bila di antara harimau seperti anaknya dibunuh, mereka akan kembali membunuh salah satu keluarga atau pelaku itu sendiri. Dan ini terjadi di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sobat Alam, 4 tip tadi. Dan jangan lupa, bila Sobat Alam mau melakukan kegiatan di alam bebas dan Sobat Alam tahu bahwa ada habitat harimau, jangan lupa di antara 4 tip tadi juga jangan lupa membawa besi magnet yang bisa Sobat Alam letakkan sebagai aksesoris yang sekaligus bermanfaat untuk penangkal agar harimau tidak mendekat ke posisi kita berkegiatan. Dan ini pengalaman saya, dan alhamdulillah kecuali menemukan jejak kaki harimau. Sobat Alam, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi solusi buat Sobat Alam bila Sobat Alam memasuki kawasan habitat harimau di hutan, dan Sobat Alam tetap aman nyaman berkegiatan. Buat Sobat Alam yang baru bergabung di YouTube channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada Sobat Alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa komentarnya untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga bantu subscribe dan tekan loncengnya agar Sobat Alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Yudi Agusman bersama GAP Channel. Salam kali.